Kenapa ya yang nggak terima pasti orang Jawa. Maksudnya yang komen-komen negatif di channel saya tuh kok kebanyakan orang Jawa. Sebenarnya bukannya rasis ya, bukan masalah orang Jawanya, bukan. Saya juga orang Jawa, tapi saya Jawa Cina. Tapi kalau saya Jawanya itu bukan Jawa yang Nasabur, dan saya Jawanya itu Ningrat. Jadi bukan masalah orang Jawa atau bukan, tapi masalahnya orang Jawa itu menduduki lebih dari setengah warga Indonesia. Jadi 160 juta orang itu berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu diduduki oleh 160 juta orang. Jadi separuh lebih warga Indonesia itu ada di Jawa. Totalnya kan 275 juta kan orang Indonesia itu. Dan 160 itu lebih dari separuh. Jadi lebih dari separuh itu orang Jawa, orang Indonesia. Jadi kalau masalah apapun itu ya memang orang Jawa yang paling terdepan karena mereka mayoritas gitu. Tapi bukan masalah Jawanya, bukan, tapi ini masalahnya kiai mereka yang mereka anggap panutan, yang mereka anggap kiai, itu bukan masalah orang Jawa atau tidak, bukan. Masalahnya mereka ngomong baca kitab yang mereka sebut kitab kuning, yang itu berbahasa Arab, sok-sokan pakai bahasa Arab, cuma ngomongnya ngomong model Jawa, Arab rasa Jawa. Ngomongnya medok banget. Tapi kalau suruh bilang mengaku-ngaku ki lo alim, ki lo apal Quran iki fasih lek wong ngene. Lek kon misono fasih kiai-kiai ngene. Tapi lek ngomongin Quran kan jan makrote gak anu belas. Itu orang ya bukan masalah Arab Jawa, bukan, tapi ngomong Arab tapi pakai bahasa Jawa. Jadi yang denger itu rasanya di telinga kayak dicorekin gitu. Rasanya di telinga kayak dikilenin, keri semua di telinga itu. Beda sama ustadz-ustadz salafi yang lulusan Madinah yang bacanya fasih, makro tajwidnya bener, itu beda sekali. Dengarnya itu beda. Dan mereka juga tidak pernah gini-gini, nggak pernah. Aku lo hafal Quran ini lulusan Madinah ini nggak pernah. Jadi ya maklum ya, menghasilkan pengikut-pengikut ya seperti itu juga. Ya pengikutnya biasanya omongnya kasar, omongnya kotor, kasar. Dan itu maklum dari sana sudah diajarkan begitu, sudah diajarkan kalau kiainya dikritiki, padahal mereka kalau mengkritiki nggak punya adab sama sekali, nggak punya adab sama sekali. Terus ya tidak perlu saya sebutkan channelnya tuh banyak sekali ditemukan, kalau channel-channel Aswaja itu kalau mengkritiki ustadz-ustadz salafi itu lihat mereka nggak punya adab sama sekali. Ya paling banter ya Mas Hilta itu, Mas Hilta, channel Mas Hilta itu yang mungkin satu-satunya channel yang kalau mengkritik itu punya adab, mengkritiki salafi. Dan saya harap beliau itu, Mas Hilta itu, kemudian bisa dapat hidayah, bisa masuk salafi gitu, bisa ke manhaj salaf. Tapi kalau kalau santri-santri lain itu akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biadab itu. Jadi ya begitulah ucapan-ucapan yang, jadi kalau anda di TikTok, di Instagram, di TikTok, di YouTube itu lama uh, menelusuri lama, itu anda pasti tahu dari akhlaknya saja anda sudah tahu ini santri, oh ini santri salafi, ini santri ahlul bid'ah, ini pasti anda sudah tahu. Dan kebanyakan yang tukang fitnah, tukang omong-omong kasar itu dari ahlul bid'ah, dan itu bisa dipastikan. Jangankan santrinya, lawang kiainya aja seperti itu, kiainya saja tukang memfitnah. Mereka memfitnah Syekh Albani, mencaci maki Syekh Utsaimin, mencaci maki Syekh bin Bas. Dan saya tuh tidak tahu Syekh Utsaimin itu siapa, saya tidak tahu. Tapi ya gara-gara mereka perlakukan seperti itu, jadi saya sedikit-sedikit melajari gitu. Padahal saya sebelumnya juga belum tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa. Tapi ya gara-gara mereka terus menyudutkan, mereka terus mencaci maki, itu kiainya loh ya, bukan santrinya, kiainya aja seperti itu. Seperti kata pepatah, gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau dari sananya sudah seperti itu ya kita nggak bisa nyalain. Ya harusnya ya gimana caranya biar tidak ngaji ke kiai seperti itu.